Dulu itu sebelum tidur bapak saya itu selalu mendongeng tentang lakon wayang. Semangat-semangatnya, sedih-sedihnya, marah-marahnya itu tuh buat hati tuh kayak gitu Pak, kayak Yono sun miwitian dalang, wayangku makhluk ing dalang. Tantangannya harus berteman dengan teknologi. Kalau kita nggak berteman teknologi, akhirnya hitungan 5 tahun sudah habis. Senajan to gak iso boso, senajan to agak keras, ning dia itu jujur. Halo Sobat Starwan, kembali lagi di podcast Sinergi bersama aku Muhammad Cesario Renan Arjuna dari kelas 9A dan di samping aku Kanira Biwinata dari kelas 9A. Pada episode kali ini nih Ces, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat istimewa, yaitu warisan budaya yang ada sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu wayang kulit. Ya bener banget nih. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat, yaitu seorang dalang yang tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tapi juga aktif memperkenalkan wayang kepada generasi muda. Mari kita sambut Bapak Yohan Susilo SPD MPD. Terima kasih, luar biasa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya merasa senang, merasa bahagia bisa bertemu dengan murid-murid yang istimewa dari SMP PGRI 1 Budulan. Iya, alhamdulillah. Kesario Rainar Iya, sama Kak Nira. Iya. Siswa yang luar biasa. Iya. Tadi saya juga disambut dengan iringan gamelan yang istimewa dari anak-anak SMP PGRI 1 Budulan luar biasa. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP PGRI 1 Budulan. Oke Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, boleh ceritakan sedikit gak bagaimana sih awal mula cerita Bapak bisa menjadi seorang dalang dan mengapa wayang begitu istimewa bagi Bapak? Awal mula saya suka wayang ya, wayang berikutnya akan menjadi dalang. Awal mula saya suka wayang itu Pak Yohan kebetulan anaknya seorang dalang. Bapak saya, Bapak Rukmo itu dulu juga dalang. Dari kecil saya sudah kenal wayang. Dulu itu sebelum tidur bapak saya itu selalu mendongeng tentang lakon wayang. Sugriwa Subali yang sering diceritakan kepada saya. Sampai sekarang saya masih ingat. Sampai saya tertidur. Lalu berikutnya ikut bapak tanggapan itu pentas. Ketika itu ikut pentas, lalu berikutnya bapak ngerti kalau saya punya istilahnya hobi dengan wayang, senang dengan wayang, akhirnya dibuatkan wayang dari kertas kartun. Jadi setiap kali minta, Pak, damelaken wayang niki selalu diberikan kertas kartun, lalu bapak yang membuat wayang. Dari kecil sudah dekat dengan wayang, akhirnya ketika lulus dari SMP saya disekolahkan bapak dulu itu SMKI Negeri Surabaya dulu. Oh iya. Sekarang jadi SMK berapa? 12 Surabaya. Ya. SMK 12 Surabaya. Ada jurusan pedalangan. Lalu 4 tahun dulu saya di situ. Masih 4 tahun. Sekarang sudah 3 tahun. Dalam pembelajarannya menggunakan 3 tahun, dulu 4 tahun. Nanti setelah lulus dari SMKI Negeri Surabaya, lalu melanjutkan dulu IKIP, sekarang UNESA. Ketika saya masuk tahun 96 di IKIP itu jurusan bahasa daerah, lalu keluarnya di tahun 2000 sudah menjadi UNESA. Jadi ketika setelah keluar dari SMKI, meskipun di IKIP itu bukan jurusan pedalangan, tapi mahasiswa itu peduli dengan seni budaya, pelestari seni budaya. Akhirnya jiwa seni saya sampai sekarang dan jadi dosen UNESA pun tetap menikmati tentang wayang, sebab dimanapun saya berada di situ ada tentang hubungannya dengan wayang, bagaimana pelestarian wayang dan sebagainya. Itu. Jadi sejak kecil saya juga suka wayang, lalu dibesarkan di kalangan pecinta wayang, lalu ditemukan dengan orang-orang pelestari wayang. Gitu. Seru sih Pak, kalau kata saya, apalagi tentang kesenian gitu, terus
Dalang itu kan suaranya lembut, keras gitu, kayak ada part-part semangat-semangatnya, sedih-sedihnya, marah-marahnya, itu tuh buat hati tuh kayak gitu Pak, kayak lembut banget gitu. Iya. Oh iya Pak, ciri khas wayang di Sidoarjo, di Jawa Timur sama yang lainnya itu bagaimana? Oh iya, di Sidoarjo ini ada wayang khusus. Iya. Wayang khusus yang lahir dari seniman Sidoarjo, dinamakan wayang Gagrak Porongan. Iya. Dulu yang dianggap pencetus Gagrak Porongan itu Mbah Suwoto Ghazali Swargi dari Siring Porong. Jadi Mbah Woto wayangan laku laris. Akhirnya masyarakat di sekitar menamakan iki gayai Mbah Woto, iki gaya Gagrak Porongan. Dan di situ mulai dikenal Mbah Woto sebagai Gagrak Porongan. Diminta untuk RRI Surabaya untuk mengisi acara wayangan di setiap Sabtu malam Minggu. Iya. Itu pertama. Lalu untuk yang ciri khas wayang Gagrak Porongan, di awal pertunjukannya itu selalu dibuka dengan tari ngremo. Kalau di Buduran kan ada seniman kondang, Iya. Swargi Pak sinten pengereman itu Pak Monalipata. Itu seniman kondang dari Buduran, penari ngremo. Di pagelaran wayang juga gitu. Setiap pagelaran wayang nanti ada tari ngremo. Lalu di ciri khas lain dari iringan wayang Gagrak Porongan itu rata-rata menggunakan iringan laras gamelan selindro. Lalu padet pun juga berbeda dengan gagrak yang lain. Kalau gagrak Surakarta ada padet 6, padet 9, padet nyuro. Kalau di Gagrak Porongan ada padet 10, padet 8, padet 9, padet serang. Itu dari segi iringan. Lalu dari lagon vokal dalang juga berbeda. Di pagelaran wayang kulit Gagrak Porongan itu selalu diawali dengan pelungan. Pelungan itu semacam mantra dalang. Supaya dalam main wayang semalam suntuk tidak ada halangan apa-apa, lalu ada peralambang-peralambang. Contoh pelungan gitu. Yono sun miwitian dalang wayangku makhluk ing dalang keliring wayang jagat dumadi yono larapan nogo pepasian. Jadi itu lambang. Jadi wayang dilambangkan sebagai makhluk dalang. Berarti dalang kan dianggap sebagai yang maha kuasa, yang berhak mengatur wayang. Salah satu yaitu ada lambang-lambang. Lalu ciri khas yang lain dari bentuk wayang. Ini tokoh Kresna. Ini mungkin sudah ada perubahan, ada pembaruan di tata sungging. Ini kalau Makutha wayang Gagrak Porongan ini agak maju. Kalau dipandang kan ini agak nggak simetris dengan batuk kening. Ini kan ke sini. Nah, ini kalau Gagrak Porongan ini agak dimajukan seperti ini. Ini Kresna. Lalu ciri khas yang lain dari ini contoh tokoh Werkudara. Pewarnaan di wajah wayang niki sering menggunakan pewarnaan warna merah muda atau jambon atau mendekati oranye. Ini ciri khas wayang Gagrak Porongan. Lalu dasar pemulasan, dasar sunggingan itu menggunakan setelah wayang ini ditata, sebelum disungging dikasih dasar putih. Ini yang masih kelihatan dasar putih. Mungkin yang lain bisa dasar kuning, tapi di Porongan pasti dasar putih. Itu. Nah biasanya di pergelangan tangan ini sudah ada perubahan, mungkin pengembangan. Di pergelangan tangan ini warnanya jambon atau merah muda, hampir sama dengan warna wajah itu dari bentuk wayang. Lalu dari bentuk-bentuk gending-gending yang lain kemungkinan nggak ada perbedaan kalau gending. Kalau Gagrak Porongan sama Mojokertoan mungkin sama, ayak, kurcilan, alap-alap. Tapi yang mencolok dari bentuk wayang, lalu tadi vokal dalang itu agak-agak mencolok. Mbah Woto punya ciri khas tersendiri dengan vokal yang lebih melengking. Itu penjelasannya tentang ciri khas. Apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi dalang dan pelaku seni wayang di masa sekarang? Luar biasa tantangan ya. Saya ingat ngendikane Pak Kus
Ketika wayang itu hanya mengutamakan tontonan, tuntunan, dan tatanan, Iya. akhirnya Pak Gus memunculkan kata tantangan. Tantangan di era sekarang. Kalau dulu ya dalang ya cuma 3, tontonan yang dilihat, Iya. sebagai sarana hiburan, itu cukup. Lalu ada lagi sebagai tontonan, tatanan. Dalam hiburan itu ada tatanan, aturan. Iya. Lalu di pagelaran wayang ada tuntunan. Tuntunan itu wejangan. Apa yang dibawa penonton pulang dari pagelaran semalam suntuk? Wejangannya dalam opo? Tuntunan. Lalu saya ingat Pak Mul ada tantangan. Berarti di era sekarang ada tantangan. Tantangan apa? Dengan masuknya budaya-budaya Barat yang sangat cepat melalui media sosial atau melalui internet, itu juga berpengaruh sekali dengan pengembangan wayang. Khususnya kalau dalang itu tidak mau berteman dengan teknologi, akhirnya tinggal menghitung tahun, berapa tahun lagi dalang itu nggak laku. Iya. Oleh sebab itu di era sekarang teknologi luar biasa, dalang harus berteman dengan teknologi. Iya. Yang seperti saya lakukan kan, saya ada mulai tahun 2017 saya itu sudah membuat tim untuk mendokumentasi pagelaran saya di model aplikasi YouTube. Iya. Jadi awal juga ambil gambar HP, jadi nggak ada duit, nggak punya uang HP. Lalu berikutnya nyalengi beri alat, belum punya kamera, alat disalurkan di HP. Berikutnya harus punya kamera. Jadi sampai sekarang ada yang tim Pak Yohan di YouTube untuk mendokumentasi pagelaran wayang Pak Yohan. Dan akhirnya tidak hanya mendokumentasi, itu sebagai ajang promosi dalang. Zaman saya kan kabehnya ke HP. Iya, Pak. Melihat wayang nggak harus di lokasi pagelaran. Iya. Kita buka YouTube, klik Yohan Susilo, muncul sudah, kita bisa menikmati lewat HP. Jadi kalau teman dalang kita nggak berteman dengan teknologi, mungkin informasi yang lewat teknologi, yang lewat HP mungkin kurang. Jadi penangkap mungkin nggak akan kenal dalang sopo iki gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bermain TikTok itu mulai tahun baru kemarin, 2 tahun kemarin. Jadi diarahkan oleh teman-teman, Pak, sakliyane YouTube, ayo saiki dalam TikTok. Luar biasa. Jadi penggemar TikTok kan rata-rata kan anak-anak generasi Z atau generasi muda yang nggak butuh waktu lama untuk lihat seperti YouTube sekian jam. TikTok kan hitungan menit kan, gitu. Nanti penonton saya lewat TikTok banyak. Dan itu juga sebagai sarana belajar generasi Z untuk mengenal wayang. Sering ada pertanyaan-pertanyaan di chat TikTok itu. Ini tokoh apa? Ini seperti apa? Kok gini sebabnya apa? Akhirnya secara tidak langsung generasi Z belajar wayang lewat aplikasi TikTok gitu loh. Jadi untuk sekarang tantangannya harus berteman dengan teknologi. Kalau kita nggak berteman teknologi, akhirnya hitungan 5 tahun sudah habis. Itu penjelasan saja. Ya harus berteman dengan teknologi. Ya Pak, lalu menurut Bapak, tokoh wayang apa yang bisa menjadi panutan generasi muda, Gen Z dan Gen Alpha? Tokoh wayang ya tadi sudah disinggung di acara seminar pagi tadi. Biasanya kan di rumah seorang warga itu ada gambar atau wayang yang ditempelkan di tembok. Itu biasanya gambaran aku mengidolakan tokoh ini. Aku senang tokoh ini. Tapi untuk generasi Z mungkin yang disuka itu mungkin tokoh-tokoh yang ada hubungannya dengan kesatria atau kepahlawanan atau yang berurusan dengan asmara. Biasa mengidolakan seperti itu ya. Seperti kalau di Ramayana kan ada Ramasinta. Mungkin generasi muda, generasi Z mungkin bisa istilah bagaimana kisah Ramasinta sampai di situ Sinta diculik oleh Rahwana. Itu mungkin hanya pengenalan tokoh saja. Tapi kalau di generasi sepuh biasanya tokoh wayang ini simbol lambang. Jadi kalau di rumahnya ada tokoh wayang, Seno berarti dia mengidolakan Seno. Itu pertama mengidolakan atau sifatnya lambangnya seperti Werkudara. Senajanto gak iso boso, senajanto agak keras, ning dia itu jujur.
Jadi untuk generasi Z mungkin yang hubungannya dengan mengidolakan tokoh wayang, mungkin tokoh-tokoh wayang yang hubungannya dengan kepahlawanan atau satria seperti Gatotkaca atau Abimanyu, ya, itu nanti untuk kedepannya saya tetap berharap wayang bermain dengan teknologi. Untuk kedepannya ada aplikasi, ada apa ya istilahnya, yang menggambarkan tokoh wayang Gagrak Porongan ini menjadi tokoh wayang di dunia animasi. Gitu loh. Jadi kita harus apa yang dibutuhkan anak-anak sekarang, bagaimana wayang bisa tetap lestari. Perkara mengidolakan tokoh wayang, monggo, biasanya beda antara generasi Z sama generasi tua. Itu Iya. yang saya. Apa sih Pak cerita wayang yang paling digemari orang-orang? Kalau hubungannya dengan orang-orang, berarti masyarakat pencinta wayang, bukan Iya. generasi Z ya. Iya. Benar. Masyarakat Sidoarjo itu masih senang lakon pakem. Lakonnya ada dua. Lakon pakem, lakon yang dikarang oleh para pujangga lama, Mahabharata, Ramayana, atau Baratayuda, itu lakon pakem. Wilayah Sidoarjo masih suka ini. Ada lagi lakon carangan. Lakon carangan, lakon pengembangan. Yang menulis atau yang nganggit atau yang membuat lakon itu seorang dalang. Seperti Pak Yohan membuat lakon Getih Putih, itu nggak ada dalam pakem. Tapi tetap sumbernya bisa ngambil dari pakem Ramayana atau Mahabharata. Tapi lepas dari itu. Maksudnya lepas dari susunan atau urutan-urutan lakon yang ada dalam pakem. Nanti dalang bisa membuat lakon sendiri, ning tetap bersumber dari Ramayana Mahabharata, atau lakon itu lakon pakem, lakon karangan para pujangga, Ramayana Mahabharata, Baratayuda yang sumbernya dari pakem. Masyarakat Sidoarjo masih suka lakon pakem. Ketika saya wayangan di wilayah Sidoarjo, biasanya yang diminta itu lakon-lakon yang hubungan dengan Ramayana Mahabharata yang pakem, yang asli. Jadi sementara untuk lakon-lakon gaya baru, lakon carangan itu belum masuk di wilayah masyarakat pecinta wayang Jawa Timuran. Ning saya tetap berharap mungkin supaya lebih berkembang lakon nanti, dalang mungkin lebih harus berkreasi dengan lakon-lakon yang baru yang sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Gitu. Matur nuwun. Kalau kamu nih Jess, kamu lebih suka wayang apa? Dari Kalau aku- ceritanya Pak Kio. Kalau aku karena cuma tahu Arjuna, mungkin aku Arjuna sih. Arjuna ya. Iya. Cerita wayang, kamu pernah lihat nggak cerita wayang gitu? Kalau cerita wayang sih aku pernah sih, tapi apa wayang orang kan? Iya, wayang. orang. Tapi nanti kan di YouTube kan sudah banyak. Mungkin bisa buka YouTube-nya Pak Yohan. Pagelaran Pak Yohan itu ya apa sih? Jadi sekarang nonton wayang nggak harus di lokasi. Ya itu tadi, nganut kemajuan teknologi, dimanapun bisa nonton wayang. Iya. Iya, semangat ya, sebagai pelestari, Iya. yang mewarisi budaya wayang. Iya Pak, apa pesan untuk kita dan wayang ke depannya? Oke, ke depan wayang harus tetap lestari dan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kita sebagai seniman atau pekerja seni harus berteman dengan teknologi. Jangan sampai geding atau benyit dengan teknologi. Teknologi yang akan melestarikan atau mengembangkan kesenian wayang. Jadi saya kemarin kan ngomong, kita harus berteman teknologi sebagai dosen, sebagai guru kan dituntut macam-macam, menggunakan media yang baik, menggunakan inovasi yang baik. Akhirnya saya terinovasi dari tentang pembelajaran di Indonesia. Akhirnya saya menggunakan wayang dengan inovasi baru. Wayang bisa mengeluarkan darah, wayang bisa terbakar, wayang bisa keluar api. Akhirnya kan generasi Z lebih tertarik dengan hal-hal baru seperti itu. Nggak monoton wayang, janturan dalang atau cerita dalang tanpa ada inovasi baru. Saya yakin dengan inovasi dalang akhirnya wayang tetap lestari dan wayang tambah berkembang itu. Karena kayaknya ya kita tuh sama wayang sih kayak lebih tertarik sama kayak part-part terserunya, kayak ini bertengkar sama ini itu kan Ya, betul. kita kan itu ya Jess ya kayak lebih serunya tuh lihat di gitunya daripada kayak penjelasannya Betul. gitu. Dan kadang kan memang jemu atau
ketika hanya mendengarkan omongan dalang, kadang bahasanya juga nggak ngerti kan. Iya, Kadang kita jenuh. Akhirnya ya itu tadi, mungkin mana yang disukai dulu. Yang penting sampean kabeh kenal wayang dulu. Mana yang disukai, suka tentang musiknya mungkin, atau suka dengan adegan-adegan yang seru, adegan-adegan yang terinovasi, monggo. Yang penting seneng dhisik. Ketika senang, berikutnya kita bisa bercerita ke teman-teman, wayang akan tetap lestari. Gitu loh. Wayang tetap di hati generasi Z gitu loh. Nah, Iya. juga wayang dulu. Kalau kamu nih, Ses, dari cerita Pak Kyohan, kamu bakalan dengerin dari yang mananya dulu? Dari wayangnya dulu atau dari mungkin langsung lihat Kalau aku mungkin atau musik? langsung lihat aja. Ya langsung lihat. Langsung lihat di lokasi berarti ini. Iya. Nggak asik kalau lihat di HP ya. Iya. Langsung di Ya, lokasi. kalau di lokasi kayak apa terasa nyata gitu. Nah, betul. Nyata. Terus kalau di lokasi kan kita bisa apa ya, bersosial dengan teman-teman yang lain. Ada pedagang kaki lima, ada Iya. penjual, ada pembeli, ada yang lain-lain, ada permainan gitu. Jadi di lokasi memang lebih asik daripada di HP. Iya betul Pak. Ya, tapi kayaknya kamu nanti kebanyakan jajan gak sih, Jess? Tahu aja kan. Iya. Ya nggak terasa beberapa menit telah terlalu. Mungkin kita akan menutup podcast kali ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kyohan sudah meluangkan waktu untuk podcast bersama kami. Sama luar biasa hari ini. Iya. Semoga kesenian wayang bisa semakin lestari dan berkembang. Amin. Amin, luar biasa. Dan semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi para penonton semuanya. Saya Muhammad Cesario dan Arjuna. Dan saya Ngani Rabi Winata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.